Mission complete. Nagaloka done. Woo! Saya Rudi Setiawan, saya Chief Instructor HKSP dan juga sebagai CEO dari Rufri Indonesia. Di kesempatan ini sebuah apresiasi menurut saya yang luar biasa ya di kegiatan HKSP. Kita berkumpul di sini dari teman-teman semua, dari teman-teman ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Kita berkumpul di Bali di sini untuk kita membuat suatu ekspedisi, kita membuat suatu penelitian tentang perguaan di sini. Ini ada sebuah gua yang dibilang itu gua Nagaloka, tapi berbeda dengan gua yang berada di umumnya kita jumpai itu di kawasan Kars. Ini benar-benar kita ada gua yang berada di pegunungan atau di Gunung Lesung di sini dengan ketinggian 1765 tepatnya. Gua ini gua lava. Gua ini tidak mudah untuk kita turuni. Kita punya potensi bahayanya itu besar sekali di sini. Batuan runtuh, batuan yang tidak solid semuanya. Sampai sekarang tim ini lagi berusaha sekali untuk kita masuk, kita mengeksplorasi, kita melakukan pemetaan. Dan sebagai catatan, kita bukan hanya sekedar kita sport saja di sini. Kita bukan hanya sebatas kita turun sampai dasar kita naik lagi, tidak. Tapi di sini kita coba untuk melakukan research, kita coba untuk melakukan penelitian. Kita di sini mencoba untuk selain kita inventarisasi, kita ada identifikasi berupa pemetaan, kita juga mengambil sampling dari guanya sendiri, dari air yang ada, dari batuan yang ada, sampai kita ke flora dan faunanya. Kita ada bekerja sama juga dengan beberapa peneliti juga. Kita nanti hasil dari sini kita report, kita bawa ke lab, kita uji, nanti ada apa sih yang didapat dari sini. Kita juga bisa untuk menambah kasanah keilmuan, kita bisa menambah semacam apa saja sih yang dimiliki dari Indonesia ini juga, seperti itu. Ya semoga harapannya penelitian-penelitian seperti ini bisa berkembang, selalu ada, khususnya di Indonesia ini sendiri. Jangan sampai penelitian ini kita bisa lakukan itu oleh orang-orang kita sendiri, oleh orang-orang Indonesia sendiri. Kita punya gua yang bagus, kita punya alam yang bagus. Kita yang jelas jangan sampai jadi penonton di rumah kita sendiri, seperti itu. Oke, di hari ketiga, berdasarkan evaluasi dari hari kedua kemarin, akhirnya saya memutuskan untuk ikut turun di hari ketiga ini ya. Jadi ada 4 orang, saya, ada Samson, ada Mas Ucup, dan satu lagi ada Imin ya. Dari 4 orang ini saya dan Imin akan memastikan atau mengecek dari titik terakhir yang Mas Pi turun. Jadi infonya kemarin kan ada kolam, ada danau ya. Jadi nanti saya akan coba mengecek ke dalam danau dan mencoba memastikan apakah ada lorong di situ atau tidak. Karena itu air,
karena di situ kolam air dan dingin, jadi saya akan menggunakan wetsuit. Saya menggunakan wetsuit untuk turun, dan juga perlengkapan tambahan karena kita akan coba berenang dan mencari lorong. Jadi saya bawa wetsuit dan masker. Juga Bang ya. Tapi itu dibuat dua aja, yang sloopnya tuh. Aku langsung turun sampai ke 6. Ini. Oh berarti kamu langsung ke Langsung 6, lalu baru print. kita turun dari sini. Printnya. Mas. Oke. Sekarang kita akan masuk jam 7.41. Nanti saya akan masuk duluan, disusul Samson, nanti terus disusul Ucup. Imin terakhir. Ya, saya akan langsung ke pit 6, nanti saya info orang selanjutnya siapa yang akan turun. Nanti target kita hari ini adalah sampai di pit 8. Ya, pit 8. Nanti di sana kita akan ambil sampel air, batu, sama melakukan pemetaan dari titik 8 ke 7. Oke? Di 8 ini disinyalir tujuan terakhir ya. Ya. Tujuan terakhir. Tapi Tapi nanti kita akan observasi lagi ya Long ya. Dicari-cari ada Kita kemungkinan cek atau apa. ya, kita coba cek pakai Google juga apakah ada lorong atau tidak Ya. di bawah. Kita coba maksimalkan ya di sana. Setelah itu kita naik, kita lakukan pemetaan dari titik 8 sampai ke titik 7. Oke, jelas ya? Tetap hati-hati. Oke, tetap semuanya hati-hati, cek peralatan, nggak usah tergesa-gesa ketika turun atau pasang alat dan macamnya. Rockfallnya diperhatikan. Komunikasi nanti selalu dilakukan ya. On HT ya, semua ya. Oke. Mudah-mudahan kita selamat sampai selesai dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Yuk hidup. Ayo. Nagaloka! Pegangan. Aku udah aman loh nih ya. Ini udah pegangan. Gladi, talas. Kalau ini sulfur mas. Sulfur. Iya. Thank you. Berarti sampean saya mas. Oke. Bisa.
atas. Beda. Karabiner satu. Banyak karabiner di tas itu di dalam banyak. Jadi kamu buat. Iya, aku mau buat. Yes. Nek bilang kamu narik, narik ya. Tarik. Yo, oke, sinyalnya gitu. Berat. Bentar, bentar. Kamu dulu, Mas. Bentar, stop. Stop, stop. Lagi. Bentar, stop dulu, Son. Oke. Oke, tarik. Stop.
Oke, jadi kita mulai turun ke gua jam setengah 8 pagi. Jadi kita pagi karena di hari itu kita targetkan juga akan ada tim kedua yang akan melakukan pemetaan. Jadi tim pertama saya dengan 4 orang tadi itu untuk mengecek dan memastikan kolam apakah ada lorong dan tidak. Kemudian ada lagi tim kedua yang akan melakukan pemetaan goa dan pengambilan data sampel di situ. Tapi ternyata ketika di lapangan, ketika tim pertama masuk, ya, karena strateginya untuk tim pertama akan turun 2 orang karena di situ untuk mengecek karena kita tidak tahu ya kolam itu, jadi membutuhkan 2 orang untuk standby di situ. P7 monitor. Samson di P7 mas. Status bagaimana P7? Masih proses turun mas. Masih baru sama mas. Korek, basecamp standby. 20 meter. Korek. Mas Balung posisi di slope 20 meter. Oke, standby, basecamp standby. Saya Ari Wibowo, dipanggil dengan teman-teman itu biasa ketek. IKSP sebagai wadah kegiatan speleologi Indonesia sudah lama melakukan kegiatan penelusuran gua dan mewadahi organisasi dan para pelaku penggiat penelusuran gua. Pada kesempatan kali ini IKSP sebagai organisasi melanjutkan kiprahnya sebagai penggiat penelusuran gua yang pada kesempatan kali ini melakukan eksplorasi di Gua Lava Gua Nagaluka. Indonesia mempunyai potensi gua yang sangat signifikan dengan gugusan pulau-pulau yang banyak. Selama ini kita kenal gua-gua yang ada di Indonesia berada di kawasan Kars. Pada kali ini Gua Nagaluka menjadi hal yang paling menarik bagi para penelusur gua, karena gua ini adalah gua lava yang berada di ketinggian 1700, dan gua ini menurut informasi belum ada yang melakukan eksplorasi di gua ini. Tim IKSP mendapat kesempatan yang luar biasa bisa melakukan eksplorasi, terutama penelitian dan pendataan, yang semoga dari hasil ini kita akan mempunyai gambaran terbaru tentang gua-gua yang ada di kawasan Gunung Berapi. Ya, ketika saya berenang untuk mengecek kolam, ya,
satu orang harus standby di situ sebagai yang memantau, kontrol untuk mengamankan ketika terjadi sesuatu, untuk komunikasi segala macam. Jadi saya coba masuk, ya, berenang di situ, ya, saya masuk berenang di situ. Ternyata airnya dingin, ya. Saya coba cek suhu 18,8 derajat kondisi airnya. Kemudian saya coba cek kedalaman menggunakan tali dan pemberat. Saya cek kedalaman, kita ukur kedalaman kolam itu sekitar 10,5 meter. Lumayan dalam, 10,5 meter. Setelah mengukur kedalaman, saya mencoba mengambil sampel data. Ya, saya mencoba berenang ke sisi-sisi, mengecek apakah ada lorong, apakah ada lubang. Saya cek coba. Kemudian saya juga sekalian mengambil data, kolek data. Jadi yang saya ambil itu data batu, karena di bawah situ ketika saya lihat warna batuannya itu menarik, mencolok, warna kuning, warna putih seperti ada fosfor, ada lapisan-lapisan emas kayak gitu. Jadi warnanya seperti itu. Jadi saya coba ambil sampel itu, saya masukkan ke dalam plastik, ya, untuk dibawa ke atas. Setelah saya cek keliling, hanya di permukaan, ya, jadi saya belum bisa ngecek terlalu dalam, tapi saya bisa pastikan di sekitar itu tidak ada lorong lagi, ya, tidak ada lorong. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali, ya, untuk naik ke atas. Saya lagi gantung-gantung. Itu adalah danau. Arah 240 derajat. Kelihatan yo. Nih, 8,03. tuh di bawah tuh. Lagi nunggu Mas Balung. Dia lagi ngambil sampel dan ngukur-ngukur. Terus saya di sini mau jaga friksinya banyak soalnya. Jadi harus dijaga. Jadi pas dia naik tuh. Oke, selanjutnya arah 240 derajat 4,14. 240 derajat 4,14. 240 derajat 4,14. Itu kolam Nagaloka. Jadi cenote. Kita lagi cek kedalaman dan akan melakukan mapping dan uji sampel, ambil sampel. Bisa dilihat itu dinding. Untuk pemetaan dilakukan oleh tim pertama dengan metode pengambilan data dari bawah ke atas atau bottom to top. Kemudian jadi setelah dari situ kita mulai lakukan pemetaan, ya, di pit 7, ya. Di pit 7 kita lakukan pemetaan, di pit 6 kita lakukan pemetaan sampai akhirnya kondisi sudah malam nih. Jadi kita putuskan untuk stop untuk pengambilan data di pit 6 dan akhirnya kita putuskan untuk naik ke permukaan.
Kita proses naik sampai ke atas selesai sekitar jam 8 malam. Mission complete. Nagaloka down. Nagaloka done. Oke. Bocor. Iso nyari botol lagi. Bocor. Oh, ini habis ini. Mungkin Bocor. Iya, bocor habis ini. Itu masih ada tadi, Bang? Tapi kalau bocor semuanya Apa? Airnya. Siang aja baginya. Ini masih ada di sini. Dua itu. Dua. Oh, berarti memang kosong itu. kosong. Berarti segitu. Balik lagi. Ini sampel di pit 8. Tutupnya mana? Sampel di pit 8. Tutupnya mana ini? Tadi yang barusan dibuka. Itu yang barusan dibuka di bawah. Serangga aku nggak dapet di pit 8. Nggak ada. Ini tutupnya nih. Oh, udah. Aku serangga nggak dapet. Ini sampel di pit 8, ini sampel di pit 6. Ini aja. Satu ini di pit 6. Tulisannya spidol langsung ada, Bang. Ya, aku tadi lagi Ini nyari klip ini. spidolnya. Ini klip ini. Ya, itu spidolnya. Ada spidol whiteboard aku Terus apa tadi? mana tasku tadi? Bian. Ya. Spidol. Nah, itu di tas itu semua, ta? Mantap banget. Terus Semua di sini. Di bawahnya. Oh, itu di bawahnya itu. Di bawahnya. ini aku data mappingku ya, nanti tak iniin ya. Iya, iya. Ya. Sini aman. Ini sampel nih, Bang. Yop, pit 8 2 ini. Ada lagi pit 8 6 ini Vietnam ya. Ada di pahaku nih pit 8 batu. Kalau foto gini. Ini enggak pakai. Ah, terus ini ukur nih. Kedalamannya. Aku simpul tadi, Bang. Dalam lumayan. Perkiraanku 18 sampai 20 meteran, Bang. Jadi total tali ini 26. Iya. Ini ujungnya. Iya, itu ujung aku simpul di ini. Wes, masuk wes. Barium. Udah, luarnya itu. Sini disimpan. Dijadikan satu semua. Nagaloka. Hauling tali harus kita naikkan tali 300 meter. Dan di situ butuh waktu lama ternyata. Berarti Samson turun duluan, dia standby di tengah, jadi nggak sampai ke ujung slope tapi di separuh slope. Jadi Samson tadi narik dari situ, kita bantu tarik dari atas. Usul mungkin Cabalung, kalau seumpama besok itu sambil keliling ini kan alat udah pada di atas semua ini, jadi tinggal pastikan semua kekurangan dan kalau ada yang terlibat cek mana mungkin di peralatan itu hanger dilepasi semua ya, apa tinggal kayaknya kan banyak alat yang dari itu. Saya Supii, biasa dipanggil PI. Saya sebagai master instructor dari HKSP, sekaligus juga founder dari Canyoning Bali. Di sini Canyoning Bali sebagai host dari ekspedisi kali ini. Ekspedisi ini menarik karena mungkin baru pertama gua lava yang diketahui di Indonesia. Jadi balik di 2019 kita dapat info kalau ada gua di Bali dan itu gua vertikal. Jadi itu sangat menarik bagi kita teman-teman di Bali sini sebagai instruktur. Dan 2020 kita mencoba survei awal di entrance guanya dan memang benar gua ini gua vertikal. Tapi karena belum ada izin yang resmi, kita tunda dulu untuk eksplorasi lanjutannya. Jadi kita kumpulin teman-teman, kita scouting lagi, dan di 2024 ini ekspedisi ini baru terrealisasi. Jadi diharapkan dari ekspedisi ini selain inventarisasi gua-gua yang ada di Indonesia, dan yang ini lebih spesifik karena gua lava, ini menjadi pengetahuan baru di Indonesia, terutama para speleolog dan para diver. Jadi ini sangat
membanggakan, terutama untuk Canyoning Bali ditunjuk sebagai tuan rumah. Di hari ketiga ini saya menyatakan penelusuran Gua Nagaloka selesai karena setelah saya memastikan di lorong terakhir ternyata akhir dari ujung dari Gua Nagaloka ini adalah kolam atau danau di situ. Tapi kita masih punya PR untuk menyelesaikan pemetaan gua dan untuk cleaning alat. Jadi alat yang sudah kita pasang harus kita bawa keluar lagi. Cara aku kesana gimana nih? Climbing kah? Apa itu? Wah. Laporan aman dulu lah kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora, assalamualaikum. Nikum. Ada sing narik kono. Iki kan lolos. Tapi kurang serius Pak Jai. Ototnya dikeluarin Om. Ototnya dikeluarin. Oh, dari sini Bung, nanti rekamnya. Pelan aja, pelan. Jalan pelan aja. Jalan slow. Ini udah mau. Isinya lumayan. Tak sudah mendekat aja berarti. Saya satu traction aja di situ Mas. Satu traction. Jadi kemarin saya hanging di 90 meter, pitch terakhir di Gua Nagaloka, dan kondisi tali seperti ini. Tapi alhamdulillah masih bisa diberi keselamatan. Terima kasih kepada HIKSP, kepada teman-teman Kever, kepada BKSDA Bali, kepada tim support dari teman-teman Undiksa, dari Canyoning Bali, dari Mangrove Indonesia, dari teman-teman Rofri Indonesia, dan semuanya yang telah mensupport kegiatan ini, ekspedisi ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan kemudian saya juga mohon maaf kepada teman-teman Kever yang sudah datang di sini, semuanya tidak bisa masuk ke dalam gua karena kondisi di Gua Nagaloka itu sendiri ya. Jadi kita harus pilih ya yang benar-benar siap untuk masuk ke dalam gua untuk meminimalisir resiko ya. Jadi mungkin bisa nanti di ekspedisi selanjutnya teman-teman bisa masuk. Ekspedisi ini kami persembahkan untuk Indonesia. Nagaloka untuk Indonesia. Untuk Indonesia.